Hello guys, welcome back again with me. In this video, I will give you some presentation and configuration about database server. Nah, apa itu database server? Database server adalah sebuah server yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan melayani permintaan data dari aplikasi atau pengguna melalui jaringan. Dan hampir semua aplikasi menggunakan database server sebagai tempat penyimpanan data utama yang bisa diakses kapan saja dan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, contoh software yang biasa digunakan untuk database server yang paling umum itu ada MySQL, terus MariaDB, dan PostgreSQL. Nah, untuk di video kali ini saya bakal mengkonfigurasinya menggunakan MariaDB. Oke, kita bisa langsung saja. Nah, yang pertama-tama itu kita perlu menginstal MariaDB-nya terlebih dahulu. Nah, dengan cara, pertama kita harus memasukkan terlebih dahulu DVD 1. Kita ke device, optical drive, lalu kita pilih yang DVD ISO 1. Setelah itu, kita bisa ketik apt install MariaDB server, lalu kita bisa klik enter saja. Kita bisa klik Y untuk continue dan kita bisa tunggu. Nah, sekarang untuk instalasi dari MariaDB itu sudah berhasil dilakukan, dan yang next stepnya itu kita harus mengamankan terlebih dahulu si database servernya. Nah, di sini saya bakal coba lihat dulu untuk yang step-stepnya. Sebelum kita amankan, kita harus cek terlebih dahulu apakah status dari MariaDB-nya sudah terrunning atau belum. System still status MariaDB service, dan bisa dilihat di sini untuk MariaDB itu sudah aktif atau running. Nah, selanjutnya itu kita harus melakukan pengamanan dengan cara kita bisa ketik MySQL. Nah, ini kenapa MySQL? Karena MariaDB itu hampir sebenarnya itu MySQL cuman versi yang open source-nya. Nah, kita bisa ketik MySQL_secure installation, lalu enter. Nah, untuk enter current password for root, karena tadi kita belum pernah men-setting passwordnya, jadi kita bisa klik enter saja karena masih blank atau kosong. Untuk set root password, kita bisa ketik Y untuk yes. Kita bisa fill dengan IP yang kalian inginkan. Di sini saya bakal fill dengan IP yang ini ya. IP password. Lalu kita bisa re-enter lagi passwordnya. Nah, selanjutnya remove anonymous user. Nah, kita bisa ketik Y saja agar tidak ada user yang anonymous yang bisa mengakses database kita. Jadi hanya bisa diakses menggunakan dari lokal dan juga hanya user tertentu. Kita bisa klik Y saja, ketik Y lalu enter. Saya bakal gede terlebih dahulu. Disallow root login remotely. Kita bisa klik Y lagi untuk mendisable root login remotely, sehingga nanti database server yang saya install di sini tidak bisa diloginkan menggunakan user root secara remote. Nah, jadi untuk mengakses rootnya itu hanya bisa dilakukan secara lokal, alias harus mengkonfigurasinya di dalam langsung di server tersebut. Kita bisa klik Y lalu enter. Untuk remove test database, kita bisa yes saja, karena apabila tidak di yes kan atau tidak di remove, maka nanti database servernya itu rentan untuk dibobol. Untuk reload privilege table, kita bisa klik Y untuk mereload. Dan sekarang MariaDB-nya sudah terapply konfigurasi untuk pengamanannya. Lalu yang selanjutnya itu bagaimana cara mengakses si database-nya. Kita bisa menggunakan MySQL lagi,
Lalu kita bisa ketik min u, lalu kita ketik usernya, kita mau masuk ke root ya, lalu min p untuk mengisi passwordnya, kita enter. Kita bisa enter password yang tadi kita konfigurasi, kita di sini. Dan sekarang saya sudah berhasil untuk login ke database saya. Bisa dilihat di sini ya. Untuk melihatnya kita bisa ketik show databases untuk melihat semua file-file database yang ada di server saya. Nah, di sini ada information, schema, MySQL, performance, schema, dan yang lainnya. Nah, untuk apabila kalian mau membuat suatu database baru, kalian bisa ketik create database, terus namanya. Nah, query oke, dan kita bisa cek lagi ya, run show databases, dan bisa dilihat sekarang ada database yang baru yang sebelumnya tidak ada database yang bernamakan GR, lalu saya tambahkan dan sekarang sudah muncul. Dan mungkin hanya itu konfigurasi dari database server, instalasi, lalu pengamanan, dan cara menambahkan database directory, dan juga cara melihat database apa saja yang ada di server database tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sorry if there are any mistake or some miscommunication. If you want to ask something, you can just type it on the comment. And see you next time, guys. Bye bye.